Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki pelajaran yang kelima, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Itu dimana pelajaran yang kelima ini adalah bab yang terakhir, yaitu di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hadis tentang menyayangi anak yatim. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kalian buka silahkan di halaman buku paket 49. Pelajaran yang kelima, hadis tentang menyayangi anak yatim. Ketika seorang anak menjadi yatim, maka yang paling bertanggung jawab memelihara, mendidik, dan membesarkannya adalah ahli warisnya, sehingga ia mampu hidup mandiri. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya pamannya, bibinya, itu ahli warisnya. Kemudian anak yatim tentu membutuhkan bimbingan dari pengganti orang tuanya untuk menuntunnya ke jalan yang benar. Tanpa perhatian dan kasih sayang, anak yatim akan tumbuh tidak imbang antara jasmani dan rohani. Itu. Sehingga memungkinkan mengalami pertumbuhan yang timpang. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk menggantikan peran sebagai orang tuanya. Itu. Pengertian menyantuni anak yatim selama ini cenderung diartikan pada kebutuhan fisiknya saja. Sedangkan yang bersifat psikologis belum banyak dilakukan. Padahal anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan atau di rumahnya sendiri sangat merindukan figur seorang ayah dan ibu, ya, yang menjadi tempat curhat dan bermanja. Gitu. Anak yatim itu batasannya sampai ketika dia sudah sudah balik. Ketika dia sudah balik, maka dia tidak disebut lagi anak yatim. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian bantuan untuk kebutuhan fisik disertai pula dengan komunikasi pribadi yang intens untuk memahami kebutuhan psikologis maupun pengembangan bakat minat anak yang bermanfaat bagi masa depannya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya anak yatim itu dia bingung mau cerita ke siapa. Waktu masih ada ayahnya dia bisa cerita sama ayahnya. Waktu masih ada ibunya dia bisa cerita dengan sama ibu. Ketika ayahnya sudah tidak ada, dia mau cerita sama siapa lagi? Ketika ibunya sudah tidak ada, dia mau cerita ke siapa lagi? Oleh karena itu kita yang masih lengkap orang tuanya patut dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan keluarga yang lengkap, masih diberikan keluarga yang lengkap, gitu ya. Bersyukur kepada Allah. Kalau misalnya dengan cara apa? Dengan cara perbuatan. Contoh, ketika orang tua kita masih ada, kita disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, disuruh itu, harus mau. Kenapa? Karena kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Seperti itu. Nanti kalau sudah tidak ada, baru nangis, aduh nyesel ya Allah, ayo maafin aku, kemarin kemana aja. Nah, gitu. Maka kita patut bersyukur sekarang yang orang tuanya masih ada. Ayo kita ikuti kemauan orang tua kita. Ketika kita disuruh belajar, kita mau. Ketika misalnya kita disuruh tidak banyak main game, kita ikuti, ya, seperti itu. Dan lanjut di halaman 51, anak yatim digaris bawahi. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh salah satu kedua orang tuanya. Kondisi seperti ini sudah pasti membuatnya sedih, pasti dong. Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban untuk mencontoh Rasulullah SAW dalam hal menyayangi anak yatim, sebagaimana terdapat dalam sabdanya akan kita pelajari berikut ini. Rasulullah pun dulu anak yatim. Ada lagunya tuh dalam lagu Rohatil, ada
syairnya. 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Nah, sama kakeknya, penualinya. Ya, situ di syair lagu Rohatul, kalian pun pasti hafal syair lagu itu. Kemudian lafal hadis tentang anak yatim. Rasulullah SAW sejak lahir sudah tidak mempunyai ayah. Tuh, ayahnya Abdullah meninggal dalam perjalanan pulang setelah berdagang di negeri Syam. Ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun, Aminah ibunya meninggal dunia. Tuh, Rasulullah ketika 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, Sayyidina Abdullah. Kemudian ketika Rasulullah berusia 6 tahun, kurang lebih kelas, kalau sekarang itu kelas 1 atau kelas 2 MI ya, itu sudah ditinggal oleh Sayyidatul Aminah ya, ibunya Nabi Muhammad SAW. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Kemudian 2 bulan dalam kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Ya. Kemudian apalagi disusui Halimah. Nah, itu syair-syair lagu Rohatul itu kalau kalian pahami itu semua makna sejarah daripada kehidupan Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Sejak saat itu Rasulullah SAW benar-benar menjadi seorang anak yatim piatu. Jadi beliau benar-benar merasakan sedihnya ketika tidak mempunyai kedua orang tua yang sangat dicintainya. Oleh karena itu Rasulullah ikut merasa sedih ketika ada orang yang mengejek atau menghardik anak yatim. Nah, ini nyambung dengan pelajaran yang lalu, yaitu di surat Al-Maun. Ya, orang-orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian sebaliknya ketika ada orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim, Rasulullah SAW ikut merasa senang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Ini hati-hati. Yang mengurusi anak yatim itu kayak misalnya ada panti asuhan anak yatim. Nah, itu bisa jadi keberkahan buat dirinya dan bisa jadi malapetaka buat dirinya. Gitu. Karena ketika ada orang yang menyumbang untuk anak yatim, baik dari segi makanan, baik dari segi pakaian, nah itu tidak boleh kita mengganggunya atau kita mengambil hak tersebut, mengambil hak anak yatim tersebut. Makanannya misalnya kita ambil, atau bahasa kasar mungkin kita korupsi, kecuali yang mengurusnya itu fakir miskin, orang yang tidak mampu, kemudian dia mengurusi anak yatim, barulah boleh dia ikut yang namanya mengambil haknya anak yatim. Hadisnya begini. An Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim, kata Nabi Muhammad SAW, fil jannati hakadha, kata Nabi, wa asyara bis sababati wal wusta, ya, bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Itu artinya apa? Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dengan pelindung anak yatim atau pengurus anak yatim, atau misalnya pengurus anak yatim di surga seperti ini. Rasulullah menunjuk 2 jarinya, 2 tangannya. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah serta beliau merenggangkan antara keduanya. Berarti maksudnya dari hadis tersebut adalah Rasulullah di surga nanti dengan pelindung anak yatim, dengan pengurus anak yatim, begitu dekat antara jari manis, jari tengah dan jari telunjuk. Seperti itu ya.
begitu dekat meninggalkan kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al Bukhari nomor 4892. Baik, anak-anak, nanti setelah kita bahas hadis tentang menyayangi anak yatim, nanti kandungan hadis menyayangi anak yatimnya kita bahas untuk di pertemuan yang berikutnya, ya. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19 atau virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.